مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, meskipun saat ini kita belum memasuki bulan Ramadan, namun tidak ada salahnya bagi kita untuk melakukan muhasabah dan persiapan diri. Salah satu pelajaran besar dari Ramadan yang lalu adalah bagaimana menjaga semangat ibadah setelah Ramadan berakhir. Karena sesungguhnya keberhasilan Ramadan tidak diukur dari semaraknya ibadah saat bulan itu berlangsung, tetapi dari konsistensi ibadah setelahnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Ramadan adalah bulan pendidikan rohani. Selama sebulan penuh kita dilatih untuk menahan hawa nafsu, menjaga lisan dan perbuatan, memperbaiki sholat, memperbanyak membaca Al-Quran, serta meningkatkan kepedulian sosial melalui sedekah. Ramadan mendidik kita agar menjadi pribadi yang lebih dekat kepada Allah. Namun kenyataannya tidak sedikit dari kita yang setelah Ramadan justru mengalami penurunan semangat ibadah. Masjid yang dulu ramai menjadi sepi, tadarus Al-Quran mulai terhenti, dan ibadah sunnah perlahan ditinggalkan. Seolah-olah ibadah hanya untuk Ramadan saja, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan bahwa ibadah itu tidak dibatasi oleh waktu tertentu. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, yang artinya, dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu kepastian, yakni kematian. Quran Surat Al-Hijr ayat 99. Ayat ini menunjukkan bahwa kewajiban beribadah berlaku sepanjang hidup kita, bukan hanya di bulan Ramadan. Artinya, Ramadan bukanlah garis finish ibadah, tapi justru garis start perubahan. Rasulullah SAW juga mengingatkan bahwa Allah lebih mencintai amal yang dilakukan secara istiqomah meskipun sedikit. Dalam hadis sahih yang disebutkan, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla, yang artinya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang terus menerus walaupun sedikit. Maka yang dinilai bukan seberapa banyaknya, tetapi seberapa istiqomahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara menjaga semangat ibadah setelah Ramadan? Yang pertama, menjaga sholat 5 waktu, tepat waktu. Sholat adalah tiang agama. Kalau sholat kita baik, insya Allah ibadah yang lain juga ikut baik. Biasakan menjaga sholat di awal waktu, dan jika bisa berjamaah, jadikan sholat sebagai kebutuhan, bukan sekedar kewajiban. Yang kedua, melanjutkan interaksi dengan Al-Quran. Meskipun tidak sebanyak di Ramadan, usahakan setiap hari tetap membaca Al-Quran, walaupun hanya 1 atau 2 halaman. Yang penting istiqomah. Al-Quran adalah cahaya hati. Jika ditinggalkan, hati kita akan mudah gelap. Yang ketiga, memperbanyak zikir dan doa. Kenapa? Karena zikir menenangkan hati dan doa adalah senjata orang beriman. Rasulullah SAW sering berdoa, Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Artinya,
Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Karena hati manusia itu mudah berubah-ubah. Jadi kita perlu terus meminta kepada Allah agar dikuatkan dalam kebaikan. Yang keempat, menjaga akhlak dalam ucapan dan perbuatan. Ibadah bukan hanya soal sholat dan puasa, tapi juga tercermin dalam sikap sehari-hari seperti jujur, sopan, rendah hati, tidak mudah marah, dan menjaga lisan. Yang kelima, bergaul dengan orang-orang yang baik dan solih. Lingkungan yang sangat mempengaruhi iman. Jika kita sering berkumpul dengan orang-orang yang cinta ibadah, kita pun akan tertular semangatnya. Sebaliknya, jika lingkungan kita jauh dari kebaikan, iman kita pun bisa melemah. Allah juga memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang istiqomah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqomah, maka para malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu takut dan janganlah kamu bersedih, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan kepadamu. Quran Surah Fussilat ayat 30. Ramadan mungkin telah berlalu, tetapi nilai dan semangatnya tidak seharusnya ikut pergi. Justru setelah Ramadanlah ujian sebenarnya dimulai. Apakah kita mampu mempertahankan kebaikan yang sudah kita bangun atau kembali pada kebiasaan lama? Mari kita jadikan Ramadan sebagai titik awal perubahan, bukan titik akhir ibadah. Kita tidak dituntun menjadi sempurna, tetapi dituntun untuk terus berusaha istiqomah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima seluruh amal ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk terus menjaga semangat ibadah sepanjang hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.